Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga semangat selalu. Oke teman-teman, malam ini kita akan lanjut lagi belajar Facebook Ads dan kita akan seru-seruan ya malam ini. Dan malam ini malam terakhir kita belajar Facebook Ads pemula. Ya, ya karena kita udah berapa hari ya teman-teman ya? Udah berapa hari? Ada yang berapa hari teman-teman? Udah 4 hari ya? 4 hari ya teman-teman ya, luar biasa ya. Oke, nanti teman-teman yang mau ikutan tingkat lanjut silahkan ya. Ada yang mau ikutan tingkat lanjutan? Nanti kita pelatihan 5 hari teman-teman, kita belajar dari awal banget ya, belajar dari awal banget, mulai dari riset, membuat jadi itu lebih detail lagi ya teman-teman. Siapa yang mau ikut? Ya boleh komen-komen yang mau belajar tingkat lanjutnya? Oke, semuanya mau? Oke ya, baik nanti diinfokan besok ya teman-teman, jadi jangan khawatir malam ini saya tidak jualan ya teman-teman, besok ya. Besok saya infokan sekitar jam 9 sampai jam 10 dan itu terbatas saya buka sampai Senin ya, sampai Senin. Jadi silakan teman-teman, saya sarankan teman-teman ikut ya, soalnya kenapa, kalau teman punya ilmu ini nanti bisa jualan apa aja. Seriusan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman saya sarankan ikut ya, investasinya jangan khawatir nggak jutaan ya, nggak kayak teman-teman ikutan workshop online di luar sana, nggak jutaan ya, terjangkau pokoknya ya, terjangkau banget ya. Oke, baik teman-teman. Oke, baik kita udah siap teman untuk belajar malam ini? Boleh komen siap-siap? Siap-siap, boleh komen yuk, komen yuk. Komen siap-siap teman-teman, boleh ketikkan siap jika teman-teman siap untuk belajar. Siap ya. Oke, baik teman-teman, kita akan belajar malam ini. Nah, kemarin kita udah belajar bagaimana cara beriklan menggunakan eh, eh, menggunakan website ya, landing page ya, teman-teman. Dan kemudian nah malam ini kita akan demo jualan pakai WA dan pakai properti. Setuju teman-teman? Malam ini kita belajar bagaimana jualan pakai WA aja ya, plus jualan properti, produk mahal. Siapa yang mau teman-teman? Nah ini saya tunjukkan teman-teman ya. Mau mau? Mau ya? Oke, baik sebelum kita lanjut ya. Oke, baik sebelum kita lanjut oke, oh iya, ini saya lihat banyak sekali yang daftar baru banget daftar ya. Saya mau tanya siapa nih teman-teman yang baru pertama kali hadir malam ini? Boleh komen? Siapa yang pertama kali? Saya Mas, baru pertama kali ikut Mas malam ini. Siapa yuk? Saya nggak ikut hari kemarin Mas. Oh, boleh komen? Oh banyak juga ya. Baik baik ya. Oke, nah bagi teman-teman yang masih baru ya, yang baru ikutan, nah ini nanti silakan aja akses panduan di sini. Kita udah hari keempat ya teman-teman. Malam ini hari keempat. Kita seru-seruan selama 4 kali live Zoom. Nah teman-teman silakan aja akses di sini ya. Nah ini klik nanti teman-teman login aja ya, login di sini. Nah ini ya bagi teman-teman yang masih baru ya, yang mungkin malam ini langsung ikut. Jadi teman-teman langsung aja akses di sini. Ini klik akses di Zoom. Nah ini kita udah belajar sampai 4 hari. Nah teman bisa tonton aja di sini ya. Ini kurang lebih 2 jam satu video ini. Nah, silakan aja. Kita mulai dari awal kok waktu ini ya. Nah, nanti teman-teman yang ikutan tingkat lanjutan, kita juga dari awal belajarnya tapi itu detail banget ya. Kita detail banget karena kita akan belajar bagaimana personal canvas, bayar persona, ya detail banget ya, lebih detail lagi. Dan ini untuk bocoran ya, teman-teman. Sekali live Zoom tuh bisa 3 sampai 4 jam. Nah, jadi teman-teman siap-siap ya bagi teman-teman yang ikutan nanti 5 hari, soalnya saya mau kasih yang terbaik buat teman-teman ya. Nanti bila perlu nanti teman-teman nanti di angkatan selanjutnya tuh nggak ngulang ya. Walaupun teman-teman boleh ngulang ya, silakan gratis kalau teman-teman mau ngulang nanti ya. Oke gitu ya teman-teman, nanti bagi teman-teman yang masih baru, yang baru banget malam hari ini hadir, silakan aja akses di sini ya, no boncos link Zoom. Nanti mungkin saya tambahkan di bawah ini untuk panduan pemulanya ya. Nah ini kalau teman ingin langsung aja bisa ke sini ya, andreson.co/video ABS. Nah ini ABS ya. Nah ini yang pemula ya ini. Nanti saya kasih ini ya, Mas yang 5 hari gratis ya? Oh enggak teman-teman, enggak ya, enggak gratis ya teman-teman ya. Karena kenapa saya ingin teman-teman serius ya. Soalnya kalau dikasih gratis suka nggak datang ya gitu ya. Beda kalau teman-teman, investasi itu beda semangatnya, betul nggak teman-teman? Kalau teman investasi itu beda semangatnya ya. Saya aja kalau saya kemarin kan ikut workshop workshop platinum copywriting ya, itu sekitar 7 juta tuh teman ya, 7 juta. Itu saya harus ke Jakarta bolak-balik, itu belum hotel, belum pesawat, ya kurang lebih 15 juta, saking saya mau dapat ilmunya. Dan itu luar biasa teman-teman, ya saya pulang ini, wow, teman bisa lihat ya, tulisan tangan saya udah keren banget ya. Kenapa? Karena ada pengorbanan, ya pengorbanan. Nah, jadi itulah kenapa saya membuat itu, berbayar. Soalnya kenapa? Biar teman-teman semangat ya. Beda kalau yang gratisan, betul nggak teman-teman? Kalau teman-teman dikasih gratis, wah nggak datang juga nggak apa-apa, so gratis kan, betul nggak teman-teman? Tapi kalau teman berbayar itu beda banget semangatnya.
Oke, Mas, berbayar apa yang, bedanya? Bedanya lebih detail lagi ya. Nanti kalau teman-teman ikut live Zoom yang di kemarin ini ya, ini kan kita global ya. Nah, di sini kan waktu itu langsung ini. Nah, nanti kalau di live Zoom itu lebih detail lagi, detail banget. Bagaimana cara membuat Virtual Canvas, teman-teman nanti dikasih PR, ya. Ini nanti bayar persona, gimana cara ngisinya, kemudian, Virtual Canvas, kemudian bagaimana nah ini kan kemarin saya detailkan, secara gambaran ya. Nah, ini lebih detail lagi ya. Oke, gitu ya teman-teman. Investasinya berapa Mas? Oke, teman-teman mau berapa investasinya? Mau 1 juta atau 2 juta? Oke, mau 1 juta, 2 juta, 5 juta? Mau berapa? Ayo, berapa? Enggak, tenang aja, enggak sampai jutaan kok ya. Di bawah 500, di bawah 500 ya. Di bawah 500. Ya pasti teman-teman saya kasih yang terbaik pokoknya. Teman bisa bandingkan nanti kalau teman-teman dirasa lebih mahal, it's okay, no problem ya. Nanti teman-teman boleh bandingkan. Kalau ikutan workshop di sana pasti teman-teman jutaan ya. Nah, kali ini enggak ya. Oke, itu yang pertama teman-teman ya. Nanti diinfokan ya besok sekitar jam 9 jam 10. Jadi malam ini kita fokus ngiklan aja ya, fokus. Kemudian itu yang pertama, yang kedua. Nah, siapa yang mau ikutan kopdar di Palembang? Siapa yang mau ikutan? Nah, nanti hari Minggu kita kopdar ya, teman-teman. Jadi ini udah daftar udah setengah ya, teman-teman. Ada yang dari Palembang? Palembang, halo. Oke. Nah, Pak Mas Faiz ya. Nah, ini teman-teman, ini Palembang ya. Ini udah banyak yang daftar. Saya hanya buka 50 seat ya. Ini cuma 100.000. Ini kopdar ya. Kopdar itu apa Mas? Kopdar itu sharing-sharing sekitar 2 jam ya. Sharing-sharing ya. Enggak pelatihan ya. Karena kopdar kan. Kopdar itu ya foto-foto, sharing, tapi saya lebih nanti saya kayak apa namanya? Nanti teman-teman bisa lihat. Atau mau teman-teman yang nggak sempat hadir mungkin di kota lain, mau nggak saya bikin live aja, live nanti? Live. Mau nggak teman-teman yang mungkin di kota lain ya? Oh, Mas terlalu jauh Mas ke Palembang gitu. Mau nggak saya bikin live aja, live. Mungkin nanti kita akan lihat teman-teman dari Palembang gitu ya. Oke. Ya, cuma 100.000, 100.000 ini untuk snack ya, untuk makan ya, untuk modul ya, untuk door prize ya. Jadi di sini saya nggak ada profit di sini, ya, nggak ada untungnya. Ya, bahkan saya apa namanya, subsidi ya. Jadi saya subsidi untuk ya teman tahu sendiri kan kalau sewa hotel itu berapa tuh ballroom-nya kan. Kamu bisa lihat di sini 50 kali 100.000 kan 5 juta. Sewa ballroom itu 10 jutaan teman-teman. Ya. Nah, itu saya investasi ya. Saya pengen teman-teman datang ya, biar yuk sama-sama kita ya gitu ya. Nah, teman boleh deh teman-teman kalau melihat, oh Mas Anda cari untung, coba nanti hitung aja ya, hitung aja. Oke, gitu ya bagi teman-teman yang mau Palembang, nanti di Palembang. Oke, mau teman-teman kita live kan? Jadi saya bikin live nanti, jadi teman-teman bisa ikutan jam ini ya, jam 13.30 sampai jam 16. Jadi siang sampai sore ya. Jadi teman-teman akan lihat teman-teman di Palembang juga ya. Oke, kemudian apalagi ya, saya banyak agenda di Palembang ini, di hari Seninnya saya ngisi di komunitas laundry, oh itu ya laundry ya, luar biasa ya. Jadi kalau saya ngisi di komunitas laundry, laundry di sini ya. Kemudian saya juga ngisi di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, wow keren ya. Jadi saya diminta untuk jadi pembicara ya, pembicara tanggal 22 hari Senin, Facebook Ad ya, seru ya. Ngisi dan itu dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan. Weh, keren ya, sampai terkenal ya Mas Andri ini ya. Oke, baik yuk teman-teman, kita mulai ya. Oke, baik nanti saya infokan ya. Oke, baik. Nah, malam ini ada 2 materi teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? DPM lanjut kapan Mas? Oh iya, DPM nanti minggu ini ya. Saya nyari jadwalnya nggak sempet. Saya sempat 2 hari sakit kemarin ya. Jadi ya kalau sakit ya memang agak ini ya, maka reschedule banyak reschedule. Nanti DPM mulai kita minggu depan aja ya, minggu depan. Oke, Mas bermain ngulang berapa kali? Unlimited. Oh, unlimited. Silakan. Teman-teman mau ngulang lagi silakan. Investasi cuma sekali, ngulang berkali-kali boleh. Ya, ibarat teman-teman kuliah, ikut mata kuliah lagi tanpa bayar ya. Boleh, ya boleh silakan. Bandung Mas, kapan? Bandung bulan depan ya, September ya. September. Ada yang dari Bandung? Sekitar Bandung? Mas modal awal EBIT berapa? Oh, ngiklan bisa 15.000 sehari ya. Oke, Mas info di mana yang EBIT berinvestasi? Oh, nanti besok ya, besok. Besok ya, malam ini saya tidak ngasih link dulu, biar teman fokus aja dulu belajar ya. Saya pengen ngasih yang terbaik dulu buat teman-teman, nanti besok saya kasih linknya. Bagi teman-teman yang mau ikutan pelatihan, ya dapat ilmunya, ya nanti dapat ilmunya, bisa jualan apa saja di internet, saya sarankan ikut ya. Investasinya terjangkau banget. Kalau marketer atau marketer teman-teman saya bilang itu kemurahan ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya pengen bantu banyak orang ya. Biarin aja kemurahan kata teman-teman marketer ya. Kemurahan Mas, ya no ya saya mau yang terbaik ya. Oke baik ya kita mulai ya teman-teman. Oke.
Ada lagi? Oh, cukup ya, 3 ya. Jadi pertama besok, oke besok saya infokan cara daftarnya. Yang kedua, bagi teman yang ikutan Kopdar, ya Kopdar Palembang silakan ya di situ, investasi 500.000 dapat snack, dapat ya macam-macam banyak ya, foto-foto dan sebagainya. Kemudian, apalagi ya, workshop Palembang ya, workshop Palembang. Nanti saya infokan bagi teman yang ikutan workshop Palembang ya, mungkin minggu depan aja ya, minggu depan. Mas, minimal spek laptop buat FBN berapa? Oh, nggak perlu. Kecepatan internet, Mas, yang penting kecepatan internet ya, tidak, minimal spek laptop itu tidak pengaruh ya, gitu ya. Oke, baik yuk kita mulai ya. Baik, nah ini teman-teman kemarin kita udah belajar bagaimana cara beriklan menggunakan landing page ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kemarin kita udah belajar bagaimana cara bacanya ya. Nah, teman-teman silakan nanti ikuti panduan di Zoom pertama. Nah, ini ya Zoom pertama ya. Silakan diakses lagi. Nah, ini tonton lagi bagaimana cara bacanya ya, cara bacanya di sini. Oke, nah malam ini kita akan demo bagaimana cara membuat iklan tanpa teman-teman punya landing page. Udah siap, teman-teman? Jadi closing-nya pakai WA, closing-nya pakai WA. Udah siap? Yuk komen komen sekali lagi teman-teman, siap siap? Siap ya? Oke, baik. Nah, ini ada ilmu baru ya, ilmu baru yang saya akan sharing-kan teman-teman, spesial buat teman-teman malam ini. Apa itu Mas ya ilmu barunya? Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang menggunakan pesan link, disarankan teman-teman jangan pakai pesan link lagi ya, karena pesan link itu udah dideteksi, itu, kadang nggak diterima ya kadang. Bagi teman-teman yang sudah ngiklan setuju nggak, pengalaman teman-teman, saat sekarang ini Facebook ini agak agak garang gitu, agak agak apa ya, sweeping sweeping, agak agak garang gitu. Mungkin di antara teman ada yang kena ban gitu ya. Nah itu sama ya, saya juga kena ban akhirnya ya. Tapi alhamdulillah udah bertahan sekali ya. Nah ini kita pakai pakai akun baru. Nah kita akun baru. Kemarin sempat kena ban juga, tapi ya sekarang udah lepas ya. Nanti saya buatkan videonya ya. Bagaimana cara lepas dari ban. Nah ini sudah ya teman-teman. Nah ini kita coba pakai iklan WhatsApp. Nah ini ya saya udah testing WhatsApp. Ada 44 klik, jadi langsung masuk masuk ke ini gitu ya. Jadi nanti kita baca hanya klik. Oke, ini jadi kita nggak perlu pakai pesaning lagi ya. Ini udah langsung dibaca sama, Facebook, klik ya. Nah, jadi kita ada tahap, 44 tuh berapa yang masuk gitu ya. Kemudian, CTR sama ya, CTR, kemudian, macam-macam. Nanti untuk detailnya di pelatihan ya, nanti saya detailkan banget. Ya soalnya, satu satu acara satu Zoom tuh satu materi ya, satu materi ya. Nah, kalau malam ini kan 2 materi ya, jadi pasti teman-teman, waduh ini banyak sekali Mas, overload ya. It's okay, untuk pemanasan ya. Oke ya. Oke, baik yuk kita belajar bagaimana cara pakai WA. Oke, properti nanti ya setelah WA ya, setelah WA ya. Oke, saya demokan teman-teman, baik nanti teman-teman silakan dicatat ya. Ya karena, teman-teman, kenapa Mas diadakan Zoom ini? Kan agar nanti teman-teman ketika ikutan di pelatihan tingkat lanjutan teman-teman tidak, sudah ada gambaran gitu ya, tidak tidak jadi pusing lagi. Kan kalau misalnya teman-teman ikut, 4 hari ini kan, jadi ketika teman-teman ikutan waktu pelatihan hari kelima udah enak tuh, betul ya? Jadi tinggal klik sini, klik situ, tinggal di finishing aja gitu ya. Oke, baik yuk kita belajar, cara ngiklan pakai WA. Oke, baik yuk kita belajar teman-teman ya. Nah ini ya. Oke, baik kita close oke, kalau pertanyaan silakan ya, langsung ya teman-teman ya. Oke, nah ini, oke oke ya, oke baik, nah ini ya, ini sekali lagi ya, ini teman-teman, ini silakan ditonton video di bagian ini ya, di bagian, ini ya, cara baca hasil iklan. Nah ini saya demokan teman-teman itu cara baca landing page ya, landing page. Silakan ditonton lagi di sini dan kemudian nanti teman-teman akan tahu, oh kayak gitu cara bacanya ya. Nanti untuk detailnya di kelas selanjutnya aja. Oke, baik. Nah kemudian baik yuk kita belajar bagaimana cara ini ya, cara bikin iklan pakai WA. Nah ini ya, iklan pakai WhatsApp. Oke ya, ini tadi saya testing ya. Jadi beberapa hari ini saya testing ya teman-teman dan ini, ilmu baru buat teman-teman ya. Oke, baik yuk kita demo ya. Oke, nah teman-teman, untuk ngiklan WhatsApp, nah ini teman-teman kan kita udah demo ya bagaimana cara membuat, gambar, video, teks, headline, landing page WhatsApp. Nanti untuk di tingkat lanjutan itu teman-teman dapat materi juga cara buat landing page. Mau nggak teman-teman? Bagi teman-teman yang mau, mau nggak yang belajar landing page juga? Jadi nanti teman-teman juga belajar landing page biar nanti konversinya bagus ya. Jadi ketika ada yang datang ke iklan teman-teman, ketika di landing page itu konversinya bagus ya. Gitu ya. Mas banyak sekali ilmunya, iya ya. Saya mau kasih yang terbaik pokoknya ya. Saya pengen teman-teman nanti tuh nggak ngulang gitu ya, nggak ngulang ya, biar pinter semua gitu. Kalau udah pinter semua, udah ngerti iklan Facebook, udah, wah udah teman-teman ya, dapat peluang, dapat kesempatan, hajar ya. Jualan produk sih ini hajar. Teman Anda punya produk, wah saya bantuin jualan, kayak gitu ya. Oke, baik ya.
Jadi ini demonya, jadi teman-teman siapkan materi. Ini saya tidak jelasin ya. Oke, saya tidak jelasin biar menghemat waktu ya, teman-teman. Ini untuk detailnya silakan akses video sebelumnya ya bagi teman-teman yang baru malam ini hadir. Jadi ikutin aja part sebelumnya ya. Ini waktu kemarin saya demokan sampai sini. Nah, ini ya yang di sini, ya. Silakan nanti akses di part 2 ya. Part 2 ini sekitar 2,5 jam. 2,5 jam ya. Oke, nah ini saya tidak lebih jelaskan, kemudian ini juga saya tidak jelaskan, silakan aja akses ya. Ini juga saya tidak jelaskan, kemudian ini juga saya nggak jelaskan. Nah, saya mulai dari sini, oke? Saya mulai dari sini ya, teman-teman ya. Jadi kita akan iklan pakai WhatsApp ya, WhatsApp ya. Nah, itu oke ya. Oke, nah ini saya tidak jelaskan lagi ya bagaimana cara nambah istri ya. Teman-teman udah paham kan cara nambah istri? Siapa yang udah paham nambah istri? Kemudian teman-teman juga udah paham bagaimana cara buat anak gitu ya? Udah paham kan? Atau mau saya demoin cara bikin akun iklan ya? Udah paham ya? Nah, jadi teman-teman silakan aja akses ya, silakan aja video sebelumnya. Oke, saya akan lanjut biar menghemat waktu ya, karena kita 2 jam sampai jam 10. Nah, malam ini kita akan lanjut. Oke, kita akan buat fanpage ya, buat fanpage. Jadi tahapan selanjutnya adalah buat fanpage ya. Nah, ini ya. Oke, contoh. Ini penting ya karena ini pakai WA, maka teman-teman harus siapkan nomor WA. Oke. Nah, WA yang direkomendasikan adalah WA bisnis. Jadi WA bisnis yang Anda install di handphone, oke? Di handphone. Oke, ya saya demoin gimana caranya ya. Oke, teman-teman silakan akses di panduan di sini ya. Nah, bagi teman-teman yang baru, "Mas, itu apaan, Mas?" Silakan nanti ditonton aja panduan sebelumnya ya, panduan sebelumnya ya, gitu ya. Kartu ya dan sebagainya ya. Nah, ini disarankan teman pakai nomor WA baru ya, WA baru atau kalau teman-teman WA yang belum pernah Anda gunakan untuk Facebook ya, oke ya. Jadi WA yang belum pernah digunakan untuk Facebook. Oke, klik sini ke bisnis setting. Nah, ini ya. Yuk kita demo. Oke, mau jualan apa? Yuk, boleh kan teman-teman jualan apa? Jualan apa yuk? Jualan apa? Siapa punya produk jualan apa? Oke, jualan apa yuk? Jualan apa? Jualan apa? Jaket boleh ya, jaket ya, siap. Oke, jualan jaket. Ini contohnya jualan jaket pakai WA ya. Nah, nanti juga di pelatihan 5 hari juga nanti saya demokan gimana bikin skrip teknik closing. Jadi ketika ada customer datang, ada skrip teknik closing itu. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Skrip ya, skrip. Kalau teman-teman nonton atau misalnya ikut di live Zoom pertama kan, teman-teman kan udah tahu kan bahwa cara membuat CPL kita atau omset kita gede itu kan ini kan, ingat nggak? Siapa yang masih ingat di yang ini? Masih ingat? Siapa yang ingat? Boleh komen yuk, siapa yang ingat? Boleh ketikkan saya yang ingat, saya Mas. Siapa yang ikutan yang pertama? Nah ini ya, ingat kan? Nah closing rate ini mempengaruhi juga omset. Nah ini nanti teman-teman di waktu di pelatihan nanti saya demoin cara bikin skrip ya, skrip oke ya, skrip teknik closing. Nah ya. Teknik closing. Nah, ini biar nanti teman-teman closing rate-nya tinggi ya. Nah, di sini ada jadi dibikin hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Nah, itu nanti dijelasin orang action itu orang bertindak itu ada 3, scarcity, urgency, greedy. Scarcity, urgency, greedy, scarcity, urgency, greedy ya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah ada customer yang datang masuk ke WA, nah baru teman-teman mulai ke script teknik closing. Oke ya, teknik closing. Nah, ini saya akan demokan langsung ya, demokan langsung buat teman-teman. Oke, yang jaket tadi, siapa yang jualan jaket tadi? Saya pilih jaket. Halo Mas, boleh ketikkan siapa jaket? Oh Mas Agung ya, Mas Agung siap. Mas Agung punya nomor WA nggak? Boleh ketikkan Mas nomor WA-nya? Yang jaket tadi, yang jaket. Mas Agung boleh? Ini saya langsung demo ya, nanti Mas Agung dapat customer. Nanti tenang aja Mas, biar iklan saya yang tanggung. Oke, setuju nggak teman-teman? Mas Agung, halo Mas, ada nggak nomor WA-nya? Boleh dikirim nomor WA-nya? Siapa yang jual jaket? Jaket itu tadi jaket. WA pribadi nggak apa-apa. Oh boleh, oke, nggak apa-apa. Yuk WA pribadi nggak apa-apa. Oke, boleh. Oke ya, baik kita dapat Mas Agung ya, Mas Agung. Boleh teman-teman beri aplaus untuk Mas Agung, teman-teman. Kita akan demo ya. Kita akan demo untuk Mas Agung. Baik ya, ini saya udah dapat nomor handphonenya ya. Oke, baik yuk. Ini udah dapat teman-teman ya. Ini saya bikin vlog aja ya. Vlog. Nah, ini ya. Terus jaketnya Mas boleh dikirimkan ke grup gambar-gambarnya Mas kalau ada, boleh dikirimkan ke grup kita. Nanti saya bikinin. Boleh Mas Agung? Mas Agung boleh kirim ya. Grup di sini ya. Nah, ini grupnya ya, grup kita ya. Mana grupnya? Nah, ini kirim aja Mas di sini. Grup kita videonya. Sorry. Di apa namanya? Di ini ya, kirim aja di sini. Nanti saya buatin apa namanya? Gambarnya ya. Oke, kirim aja Mas ya, Mas Agung ya. Oke, baik yuk kita sambil jalan ya. Oke, Mas Agung lagi nyiapin. Oke, yuk kita demo gimana cara bikinnya ya.
Oke, kita langsung demo praktek ya. Oke, pengiklan. Oke, nah ini ya. Oh, bukan ini, sorry ya. Ini akun yang kena ban. Oke, oke ya. Saya banyak akun soalnya ya. Oke, mana Rio? Nah, ini ya. Oke, baik. Yuk kita demo di sini. Oke. Nah, kita demo ya. Oke, kita bikin page di sini. Oke, kita buat ads, kemudian create new page. Nah, ini sini ya. Brand and product. Oke, kita tulis jaket. Jaket apa ya? Jaket kulit atau jaket apa, Mas? Jaket apa ya? Jaket kulit atau jaket apa? Jaket kekinian aja, kekinian ya, nggak apa ya, kekinian. Oke, jaket kekinian, jaket. Oh, jaket parasut. Jaket parasut ini untuk apa, Mas? Untuk apa? Nggak hujan, motor ya? Jaket parasut untuk hujan ya? Motor gitu? Jaket parasut untuk hujan kah? Oh, buat santai. Oh, buat santai ya. Oke, boleh. Oh, untuk jogging. Oh, untuk jogging lari itu ya? Oh, siap siap. Oke oke. Boleh kirimkan Mas videonya? Oke, jaket parasut ya. Berarti nanti oke, nggak apa-apa. Kita kirim dulu Mas ini gambarnya nanti saya boleh ini. Oke, create page website. Oke, ini ya. Oke, baik ya. Kita demo ya jaket buat kondangan. Oh ya. Oke, ini udah ya, dapat. Kemudian kita view page. Oke, view page di sini. Nah, sini ya teman-teman. Oke, nah ini ya. Oke, kemudian oke kita tunggu. Oke, nah ini phone number. Oke, kita phone number masukin nomornya tadi ya, copy. Nah, sini ya. Oke, send code. Nah, berapa Mas kodenya? Boleh dicek di WA, WhatsApp ya, di WhatsApp Mas. Berapa kodenya? Oke, boleh yuk, silakan Mas, Mas Agung. Ada Mas? Oke, baik. Ada pertanyaan sambil nunggu, Mas kategorinya kenapa website Mas? Biar cepet. Kalau teman-teman mau yang lain boleh. Boleh. Mas nomor WA bisa lebih dari satu? Bisa, bisa ya. Oh, udah dapet nih dari Mas Agung ya. Oke, baik 90 ini confirm. Oke, Mas vlog itu apa fungsinya? Fungsinya itu kalau teman-teman pakai Windows itu Notepad. Ini di serius pengguna Apple kayak gini itu nggak ada Notepad ya. Jadi pakai vlog ya. Oke ya. Oke, baik yuk kita add button boleh. Add button boleh ya. Klik button. Oke, selesai ya. Oke, baik. Close. Nah, oke udah dikirim Mas fotonya? Ada nggak Mas Agung? Oke ya, foto. Oke, jaket apa tadi? Jaket parasut ya. Jaket parasut. Oke. Nah, oh ini ya jaket parasut ya. Oh, keren ya. Oke, kita targetnya laki-laki ya, laki-laki. Oke, yang keren ya. Oke, kita target laki-laki ya. Oke, ini bolehlah inilah ya, kita boleh ya save as. Nah, ini pastikan teman-teman pakai foto sendiri ya, foto sendiri ya. Nah, ini karena contoh nggak apa-apa lah ya, contoh. Oke, kemudian di sini klik di sini, edit profile, upload. Ah, gitu ya, teman-teman. Nah, kita open ya. Mas, setiap produk itu dibuat LP sendiri ya? Iya, betul. Kenapa Mas? Karena biar customer nggak bingung ya. Kalau teman-teman ngiklan banyak produk, itu nanti customer Anda bingung. Kalau customer Anda bingung, siap-siap mereka pergi. Jadi disarankan teman-teman kalau pengen benar-benar benar-benar customer Anda fokus, buatlah satu landing page satu produk ya, dan satu landing page satu produk dan satu pesan ya gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau Anda memang landing page-nya untuk penjualan, bola penjualan. Tapi target marketnya siapa? Kalau misalnya target marketnya ibu-ibu umur misalnya ya, target ibu-ibu umur 35 sampai 45 dan dia masih punya suami dan misalnya ya, target marketnya adalah jerawatan, jadi fokus saja jerawatan. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman mencampur atau misalnya terlalu banyak informasi, customer bingung. Karena otak ini teman-teman, otak ini tidak bisa mencerna dua pesan dalam sekali tindakan, nggak bisa ya. Dia harus satu, ya satu. Itulah kalau teman-teman lihat satu pesan ada yang teman pernah belajar branding nggak? One product, satu positioning, satu produk. Siapa yang udah belajar branding? Ya, satu positioning, satu produk. Contoh ya. Mau teman-teman saya buat ini dulu teman-teman, saya apa namanya? Saya sharing dulu tentang ini, tentang branding biar teman-teman paham bangun bisnis. Nah, boleh ya? Nah, ini teman-teman satu positioning, satu produk. Oke ya. Apa Mas positioning? Positioning itu adalah pesan ya. Contoh, Pepsodent. Pepsodent itu apa teman-teman? Pasta gigi untuk apa? Pepsodent. Pepsodent apa teman-teman? Yes, memutihkan gigi kan. Kalau Sensodyne apa? Sensodyne bikin ngilu kan, sensitif ya. Ciptaden apa Ciptaden? Ciptaden apa? Ciptaden menyegarkan. Nah, beda kan?
Padahal mereka tiga-tiganya sama. Sensodyne bisa menyegarkan juga, bisa membuat gigi nggak ngilu. Sensodyne bisa bikin putih, bisa bikin wangi. Ciptaden bisa bikin putih, bisa bikin nggak wangi, bisa wangi wangi ya. Nah, tapi kenapa mereka itu satu positioning, satu produk? Agar nanti Anda jadi raja di sana. Kalau teman-teman, tidak punya positioning, maka Anda akan berkompetisi. Itulah kenapa nanti teman-teman jadinya perang harga, betul nggak? Kalau misalnya Anda tidak ada positioning produk Anda, misalnya gini, "Wah Mas, pokoknya produk saya itu untuk skincare, untuk glowing dan sebagainya," dan itu tidak jelas positioning, maka apa yang terjadi? Anda akan perang harga. Betul nggak tuh? Siapa yang, perang harga? Nah itu, coba cek lagi. Kalau Anda, positioning-nya pas ya, eee eee, jelas ya, satu produk satu positioning, maka Anda akan jadi raja di sana. Nah kayak gitu ya. Nah contoh ya, nah kayak gitu. Jadi kalau bikin produk itu buatlah positioning-nya ya. Oke gitu ya. Oke ini saya udah dapet, oh kenapa ya nggak ini ya, nggak save ya. Oke, nah ini ya, saya putuin aja ya, foto aja ya, biar nanti ini aja ya. Oke saya crop dulu. Nah, ini ya si Kakak ganteng ini ya. Oke, baik selesai. Oke, baik. Nah, baru kemudian kita masukkan ya. Oke, upload, resend. Nah, ini ya. Oh, ada tuh bisa ya. Mas, positioning itu apa? Positioning itu, produk ya. Jadi misalnya, contoh gini, apa beda Lifebuoy sama Lux? Apa beda sabun Lifebuoy sama Lux? Apa bedanya teman-teman? Apa bedanya kalau Lifebuoy sama enggak bedanya? Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu? Yes, betul ya. Kalau look itu kecantikan, kalau label itu ke untuk keluarga. Pertanyaanlah buat teman-teman, look itu bisa nggak dipakai untuk kecantikan? Look itu untuk ke keluarga, bisa nggak? Bisa, ya. Look itu bisa nggak untuk membunuh kuman? Kan label kan bunuh kuman, bisa juga. Nah, dibalik, label bisa nggak untuk kecantikan? Bisa juga, wangi Mas. Label itu bisa nggak untuk, bikin halus kulit? Bisa juga. Nah, kalau teman-teman nanti boleh beli ya, beli nanti habis, Zoom ini teman beli, lihat belakangnya, sama teman-teman, sama isinya. Nah, apa yang teman-teman bisa belajar? Wow, berarti selama ini kita itu dibuat positioning, Mas. Yes, betul. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di belakang itu sama, teman, sama. Nah, yang membedakannya apa? Nah, karena si Lifebuoy ini dipersepsikan, jadi si yang punya Lifebuoy ini pinter. Dia pengen mempersepsikan orang bahwa kalau ingin sabun keluarga Lifebuoy, apa yang dibuatnya? Baunya ya, bau seperti rumah sakit gitu tuh. Biar kenapa? Biar nanti ketika cium, oh itu untuk rumah apa namanya? Untuk keluarga. Nah, kalau, looks positioning-nya karena kecantikan, maka aromanya dibuat wangi-wangi bunga. Karena kenapa? Karena pengen dipersepsikan look itu adalah untuk sabunnya kecantikan. Nah, sebenarnya teman-teman, itu isinya sama. Teman boleh cek aja, cek ya. Nanti teman boleh nanti ke Indomaret atau Alfamart ya, setelah Zoom ini lihat belakangnya, "Wow, sama ya Mas ya?" Iya, sama. Jadi sebenarnya teman-teman di luar sana, produk-produk itu sama aja, tetapi ini luar biasanya kita dibuat persepsinya sehingga nanti, teman-teman, jadi raja di sana. Nah, Anda sebagai pebisnis ya, buatlah produk Anda apa positioning-nya. Nah, Mas, gimana cara membuat positioning? Nah, nanti kita belajar di sini ya. Nanti kita belajar di sini, value person canvas. Nah, itulah nanti nanti detail banget belajar ini ya. Nah, ini nanti kita harus tahu dulu customer-nya, apa masalahnya. Nah, baru di sini value person canvas. Jadi produk Anda itu raja di sana, gitu ya. Nah, contoh jaket yang Mas Agung tadi ya. Nah, jaket itu harus ada positioning-nya. Contoh ya, ini jaket untuk apa ini? Misalnya untuk ke gunung misal ya. Nah, ini jaket gunung. Kemudian ini siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Kita harus tahu, dari mana Mas bisa tahu itu? Dari Bayu Pesona. Oh ini anak-anak kuliahan Mas, oke anak-anak kuliahan. Nah berarti nanti target market kita adalah anak-anak kuliahan yang suka senang dengan traveling. Nah, kemudian kita bikin tagline. Nah, iklan Facebook itu mengkomunikasikan itu, teman-teman. Jadi iklan Facebook adalah mengkomunikasikan itu. Apa yang terjadi kalau misalnya kita ngiklan seperti itu? Maka kalau teman baca buku ada marketing namanya Top of Mind ya, maka setiap orang mikir bahwa ada jaket jaket untuk traveling anak kuliahan, maka dia akan berpikir, "Oh, punya Mas Agung." Teman-teman paham teman-teman itu? Nah, itulah kalau kita raja di positioning, maka kita akan jadi raja. Kalau kita hebat di positioning yang kita tembak, maka kita akan jadi raja di situ, teman-teman. Nah, jadi saya sarankan teman-teman, eee jadilah raja ya, daripada Anda kebanyakan, maka nanti teman-teman, apa yang terjadi? Perang harga, betul nggak teman-teman?
Nah ini nih contoh ya, parasut distro. Nah ini nih. Nah ini kan ini pasti saya yakin Mas Agung, perang harga, betul nggak? Betul nggak Mas Agung? Iya, karena kenapa? Mas ini parasut pria distro, ini belum belum detail, Mas akan jadi, perang harga. Nah, Mas gimana caranya saya tidak perang harga? Ya, Mas harus temukan positioning-nya. Misalnya gini ya, misalnya saya target pria, dia anak kuliahan dan dia suka traveling, suka kan ada ya anak-anak MAPA ya, dulu saya kuliah ya, anak-anak yang suka travel ke ini, atau misalnya gini, motor. Nah, anak-anak motor aja misal ya, lebih karena kan motor itu lebih banyak ya, motor. Nah, contoh ya, ini motor. Misalnya jaket parasut pria, pria kuliahan motor. Nah, kayak gitu. Nah, jadi contoh misalnya, teman-teman, misalnya, apa, jadi kita bisa target misal ya supporternya bola. Misalnya kita target Persib. Nah, Persib itu kan anak-anak kuliahan kan suka nonton bola Persib tuh. Nah, nanti kita bisa tag aja di situ. Wah, nggak keren kalau nggak pakai, jaket parasut ini. Khusus untuk pria, anak kuliahan, seperti kamu ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti saya sarankan temukan, apa namanya, positioning. Nah, kalau teman-teman mau belajar itu detail banget ya, saya sarankan teman-teman belajar, buku apa namanya ya, kalau teman lihat Apple. Nah, Apple itu coba bayangkan, nggak apa-apa ya teman-teman saya ini dulu, biar teman-teman dapat apa, insight-nya boleh, saya jelasin? Malam ini oke tenang aja malam ini, teman-teman yang udah nggak sabar, daftar besok ya, kita belajar dulu malam ya. Boleh teman-teman? Biar nanti teman-teman dapat insight-nya, ilmu daging ya, betul ilmu daging ya. Karena saya kan yang terbaik. Jadi teman-teman iklan itu adalah kita mengkomunikasikan ide kita. Jadi mengkomunikasikan. Ingat kemarin waktu saya jelasin, manusia itu beli itu karena bukan karena fitur, tapi karena emosi. Orang beli itu karena emosi ya. Nah, ketika sudah emosi, sudah beli, baru dia pakai logika, betul? Pengalaman ya, siapa yang pengalaman udah beli ya, baru pakai logika. Aduh, kenapa warna ini? Kayak gitu ya, nah kayak gitu ya. Nah, itulah kenapa ya teman-teman, posisinya penting. Kenapa? Karena, kita mengkomunikasikan, iklan itu mengkomunikasikan ya. Itulah kenapa kalau teman-teman ikut di live Zoom pertama, hal yang pertama harus dibaca itu CTR, betul? CTR link click. Nah, CTR link click itu pengaruhnya adalah materi iklan. Materi iklan pengaruhnya adalah apa yang Anda sampaikan. Nah, apa yang disampaikan ya. Jadi, teman-teman temukan positioning-nya ya, positioning. Nah, kalau teman-teman ingin tahu, lebih detail banget bagaimana Mas saya bisa belajar itu, teman-teman, tonton atau misalnya lihat studi kasus Apple. Apple itu tidak bersaing sama laptop sejenisnya, betul nggak teman-teman? Dengan laptop Acer, laptop Lenovo, tahu mungkin teman tahu ya, betul? Apple tidak bersaing sama, kenapa? Karena dia buat kategori baru, buat kategori baru. Contoh, kalau laptop di Apple itu disebut apa teman-teman? Laptop laptop ya, laptop di Apple itu disebut apa? Mac, betul, tidak disebut laptop. Jadi kalau misalnya, MacBook orang paham, jadi dibuat kategori baru. Handphone di Apple disebut apa teman-teman? Handphone disebut, apa, iPhone, dia tidak nyebut handphone. Nah, jadi kemudian itu kerennya adalah dia bikin tagline-nya apa, tagline-nya adalah think different, berpikir beda. Nah, itu keren banget ya. Jadi ketika orang ingin, apa, tagline itu ada filosofinya. Jadi kalau Anda ingin mengubah dunia, maka Anda harus berpikir beda. Orang-orang sukses itu berpikir beda, titik, dia kayak gitu. Jadi dia itu menyinggung yang lain. Jadi kalau Anda ingin, berpikir beda, maka pakailah MacBook. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika orang pakai MacBook, keren nggak teman-teman? Pernah lihat orang, pakai MacBook, keren ya? Kegantengannya itu naik 300% kan? Bener nggak teman-teman? Dulu saya sama, dulu teman-teman, saya dulu nggak senang sama, Mac, saya pakai apa, ROG. Kalau teman ikut saya dari tahun 2014 ya, 2014 sampai 2020 itu saya ROG ya. Nah, tapi karena saya ketemu sama sukses orang-orang sukses, orang terkenal gitu ya, kadang rada malu juga ya. Akhirnya saya belilah MacBook ini dan apa yang terjadi? Saya nggak bisa pakainya teman-teman, nggak ngerti pakainya ya. Nah, artinya apa? Ya itu balik lagi kan orang beli itu karena emosi, bukan karena logika ya, logika. Nah, inilah yang teman-teman akan saya ajari nanti. Saya ajari ketika hari pertama gitu ya, hari pertama. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman sampaikan. Kenapa? Jangan sampai teman-teman perang harga kayak gini. Kalau Anda perang harga udah wassalam teman-teman. Bisnis nggak jangka panjang. Betul? Siapa yang pernah apa namanya? Perang harga? Saya apa yang terjadi nanti teman-teman adalah nanti hit and run. Nanti hit and run. Jadi teman nggak membangun bisnis. Jadi Anda itu penjual, bukan pebisnis. Betul? Siapa yang jualan marketplace ya?
Nah, itu. Jadi Anda itu penjual, bukan lagi pebisnis ya. Nah, nanti saya jelasin Anda jadi pebisnis. Kalau pebisnis itu jangka panjang, teman-teman ya. Jangka panjang ya. Oke, kayak gitu teman-teman untuk informasinya kita balik lagi ya. Kita balik ke dunia ini ya. Oke, udah dapet ya ini. Nah, ini contoh nanti kapan-kapan ya saya detailkan banget gimana cara mengkomunikasikan ya. Nah, jadi di sini nanti kita belajar di bagian di sini ya, benefit, fitur, experience, wants, need sama fear. Nah, kemudian nanti kita pakai rumusnya itu VAB, fitur, advantage, benefit. Kalau headline itu ada promise plus curiosity. Biar kenapa? CTR Anda tinggi. Kalau CTR tinggi, kliknya semakin tinggi. Kalau kliknya semakin tinggi, semakin banyak yang datang ke landing page atau ke WA Anda ya. Oke, baik yuk kita balik lagi ya. Oke, baik. Oke. Ini ya, teman-teman dapat ya. Oke, sip. Nah, ini dapat ya. Oke, baik. Nah, ini saya pakai ini aja ya. Saya pakai simpan sebagai bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Oke, saya pakai ini aja ya. Oke, nah ini saya fotoin aja. Nah, ini ya, klik. Nah, sip ya, ini aja ya, teman-teman. Nah, ini oke ya. Oke, sip, selesai. Oke, ada lagi nggak? Oke, ada lagi ya. Oke, ini kayaknya anak-anak ini semua ya. Anak betato semua ya. Oh, warningnya ini anak-anak oke, anak-anak kuliahan ada ya. Ini anak band, betul nggak teman-teman? Anak-anak band, anak-anak nongkrong lah ya. Nongkrong. Oke, sip. Berarti target marketnya itu ya. Oke. Oke, saya pakai ini. Ya, anak gaul, betul, anak gaul. Berarti nanti positioningnya nanti saya bikin ya. Anak gaul itu rekening ya. Oh, fashion anak Citayam. Oh, keren-keren. Oh, dapat ide nih. Oke, dapat ide materinya ya. Oke, siap. Oke, 2 ya. 2. Oke, satu lagi ya. Oke, lagi ada nggak? Oh, ini aja ya. Oke, sip. Tadi yang mana tadi? Oh, ini si A ini ya. Oke, ini aja. Oke, sip. Nah, ini teman-teman kita dapat 3 ya. Kita dapat 3 ya. Oke, di sini. Oke, potong, selesai. Oke, sip, dapat 3 ya. Oke, lanjut ya. Oke, anak milenial, betul. Sip, oke, saya catat dulu ya. Tadi siapa teman-teman? Anak milenial ya, milenial. Anak gaul, ya, gaul. Kemudian anak gaul ini bisa jadi kuliahan, ya kuliahan. Ada kan anak gaul kuliahan ya. Tadi betato ya, betato itu biasanya anak-anak motor ya, anak-anak motor. Oke, dia suka fashion ya, motor, ya fashion, suka fashion juga. Kemudian laki-laki ya, targetnya laki-laki. Oke, baik. Painnya, ini saya lebih cepat aja ya. Nanti kalau kita belajar detail lagi ya. Oh, anak band boleh, anak band ya, anak band. Berarti nanti kita target band ya, band. Oke. Kemudian pain. Nah, painnya ini painnya ini, kalau gen ini pengen gaul. Oke, painnya itu jadul ya. Oke. Oke, biasanya anak-anak itu apa? Jadul. Oke, diledekin teman ya. Kemudian old style ya, old style itu jadul zaman dahulu dikucilkan, oke, dikucilkan. Apalagi teman-teman? Oh, nggak pede, sip. Oke, keren. Ya, nggak pede. Nah, ini teman-teman nanti kita belajar ini juga ya, pain ya. Nah, ini teman-teman, ini saya detailkan ya, teman-teman ya. Manusia itu ada 2 yang dicarinya. Manusia itu 2 yang dicarinya ya. Oh ya, kolot ya. Oke. Ada 2 yang dicarinya ya. Ada 2. Yang pertama, gain, ingin mendapatkan kesenangan. Yang terakhir adalah pain, menghindari kesakitan ya. Jadi teman boleh catat ini ilmu daging ya buat teman-teman. Manusia itu yang dicarinya 2. Yang pertama ingin mendapatkan kesenangan, catat teman-teman. Yang kedua adalah menghindari kesakitan ya. Nah, tetapi kabar baiknya adalah manusia itu 80% menghindari kesakitan. Jadi kalau Anda ingin membuat iklan Anda bagus, buatlah yang Anda detailkan adalah kesakitannya. Ya, jadi gain itu kesenangan ya. Kesenangan itu 20%, oke. Pain itu kesakitan ya. Pain itu 80%. Jadi manusia ini lebih aware, lebih attract ya, lebih ngeh dari ini, pain, menghindari pain. Gitu, teman-teman. Kenapa? Karena default manusia itu negatif ya. Default manusia itu negatif. Mau nggak saya tunjukkan bahwa default manusia itu negatif? Mau nggak, teman-teman?
Nah, pain, menghindari kesakitan. Jadi manusia itu lebih senang menghindari kesakitan. Mau nggak teman-teman saya tunjukkan bahwa manusia ini default-nya negatif? Mau saya tunjukkan? Enggak, yo yo yo. Nah, ini ilmunya Mas kok tahu dapatnya dari mana, Mas? Saya belajar NLP ya. Karena saya tahu NLP itu belajar manusia. Bagaimana manusia bertindak, bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia itu memberikan keputusan sehingga kita tahu kapan jualan kita. Jadi ketika saya belajar NLP, ilmu itu saya pakai untuk jualan, teman-teman. Kenapa, Mas? Karena kita ini jualan ke robot atau ke manusia, teman-teman? Kita ini jualan ke robot atau ke manusia? Yes, ke manusia. Nah, maka daripada itu teman-teman harus belajar ya. Nah, ini salah satunya adalah di ilmu NLP itu adalah manusia itu dua yang dicarinya, mendapatkan sesuatu dan menghindari kesakitan ya. Gain itu mendapatkan sesuatu, kesenangan, pain itu menghindari kesakitan. Tetapi manusia itu lebih cenderung aware-nya ke menghindari kesakitan. Contoh, nak jangan nakal. Lebih banyak orang ngomong itu daripada nak pinter-pinter. Oke. Yang kedua, oke ya, saya tunjukkan bahwa manusia itu defaultnya negatif ya. Oke, contohnya ini teman-teman, headline yang negatif di koran itu lebih laku nggak daripada headline yang positif? Misal ya, apa namanya, viral ya, misalnya viral, polisi nembak polisi, misalnya kayak gitu ya, di headline-nya gitu ya. Nah, beda dengan headline-nya kayak gini, eee, juara olimpiade, gitu. Yang mana teman-teman ini yang lebih aware, yang lebih attract gitu? Yes, betul. Nah itu, jadi makanya itu. Nah, itulah kenapa ketika teman bikin iklan, ya bikin iklan di sini. Nah, ini kalau teman nanti kita kapan pelatihannya, nah itulah kenapa saya di sini metode PAS ini itu lebih tinggi CTR-nya. Saya udah tes, kenapa kayak gitu? Karena ini ya. Itulah kenapa saya pakai rumus ini. Problem agitated solve. Oke, yuk balik lagi ya. Saya udah dapat ini jadi kolot pen. Oke, yuk kita demo ya. Oke, baik teman-teman lanjut ya. Nah, ini udah dapat. Oke, yuk kita ngiklan ya, kita ngiklan. Nanti Mas Agung boleh ya, nanti dikirimkan screenshot-nya. Udah Mas, sudah ada yang ngubungi Mas. Boleh? Boleh Mas Agung? Ini kita langsung ya, kita langsung demo ya. Oke, nah ini ya. Oke, view campaign table. Nah, ini ya. Tap ya. Oke, yuk kita demo ya. Nah, ini ada iklan aktif ya. Nah, ini teman-teman saya iklan Kopdar Palembang. Nah, ini ya. Jadi iklan saya udah diklik berapa ini ya. Today, nah ini udah diklik 49, ini udah daftar 20, jadi sisa tinggal sekitar dikit lagi. Tinggal 20 lagi selesai ya. Jadi seat 50 untuk Kopdar ya, Kopdar Palembang udah diklik. Jadi banyak yang hadir itu dari iklan. Nah, ini saya target Palembang ya. Oke, baik yuk kita demo ya. Oke, ini teman-teman dicatat ini kita ngiklan pakai WA, oke? Pakai WA, bukan pakai landing page, oke? Nanti landing page di materi lain ya. Teman-teman kalau teman masih baru, silakan aja akses panduan Zoom sebelumnya. Sebelumnya saya pakai landing page. Oke, kita akan pakai WA. Nah, ini ilmu baru teman-teman, kita nggak pakai pesan link. Nah, ya. Kemarin Mas kita pakai pesan link. Siapa yang teman-teman yang saya ajarin pakai pesan link? Nah ini ya, ini jangan pakai lagi ya, jangan pakai lagi. Kenapa Mas? Karena kemarin kita udah tes pesan link ini dianggap spam sekarang oleh Facebook ya. Jadi disarankan teman-teman jangan pakai ini, jangan pakai ini ya. Nah Mas, nanti saya lagi cari-cari ini yang gratisan. Kalau yang berbayar seperti Loops ID itu masih aman ya. Teman-teman yang pakai yang berbayar ya, yang berbayar ini yang berbayar ya. Ini berbayar Loop ID, ini aman ya, teman-teman yang berbayar aman. Oke ya. Kalau Loop ID itu aman. Nah, ini ya. Jadi ini aman. Oke. Kalau Bitly aman, aman ya, tapi nggak bisa ke-track. Nggak bisa ke-track. Itu resikonya ya. Nah, pesan link ini gratis track. Tetapi sekarang ya, ada beberapa kita udah testing itu nggak iklannya di-reject. Iklannya di-reject ya. Nah, tentang link ini saya sarankan di stop aja dulu, pakai yang lain aja ya. Nah, untuk gratisan saya lagi cari-cari, nanti kalau saya ketemu saya infokan buat teman-teman ya. Oke, Mas gratis itu karena saya kurang tahu ya kenapa di-reject, itu dianggap spam oleh Facebook ya. Karena mungkin ini ya, karena mungkin banyak banget yang pakai pesan link ya, oleh Mas Andri ya. Jadi akhirnya Facebook, wow ini kenapa nih tiba-tiba pesan link banyak banget ya. Oke, yuk kita demo ya. Oke, nah ini ya. Nah ini baik kita demo create. Oke, nah kemarin saya demokan ya teman-teman. Ya teman-teman ini oke saya mau teman-teman udah paham kan? Paham nggak dengan yang ini menu-menu ini? Bagi teman-teman ada pertanyaan nggak buat menu-menu ini yang saya demoin? Oh belum ya. Baik ini saya jelasin sebentar ya. Kurang lebih 5-10 menit ya untuk teman-teman. Jadi Facebook itu membagi usernya jadi 3. Oke, user Facebook dibaginya jadi 3. Yang pertama orang scroll aja, ini scroll ya. Jadi scroll aja ya. Nah ini scroll.
Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan interaksi. Interaksi itu ketika dia ada iklan, like, share, komen, like, share, komen. Yang ketiga adalah orang yang klik. Jadi kalau ada iklan dia klik. Dia klik ya. Jadi ada tiga. Yang pertama orang yang scroll aja, yang kedua orang yang like, share, komen, yang ketiga adalah orang yang klik ya. Oke. Kalau teman-teman pilih awareness, maka Facebook tidak membaginya itu. Jadi dia pokoknya yang penting muncul aja. Tujuannya apa Mas? Untuk branding, untuk biar diingat. Jadi iklan ini contoh ya, misalnya Anda punya bakso ya atau punya restoran bakso di kecamatan Anda dan Anda ingin terkenal di kecamatan Anda, pakailah ini. Kenapa Mas? Karena biaya yang sama Anda jangkauannya 2 kali lipat. Oke, jadi biaya yang sama jangkauannya 2 kali lipat. Misalnya biaya di sini 100.000, jangkauannya 10.000, jangkauan ya, paham ya? Nah, awareness itu dengan 100.000 jangkauannya 2 kali lipat, bisa 20.000. Ini keuntungannya. Cuman, ini cuman ya, Facebook tidak membaginya, itu aja. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nanti suatu saat buka jasa legislatif ya, misalnya ada misalnya mau calon DPR misalnya, misalnya buka jasa, "Mas, Pak, mau nggak kita iklanin?" Nah, pakailah ini. Atau misalnya ada kades, kepala desa gitu ya, mau biar saya ini, apa namanya, biar saya jadi setiap masyarakat di sana ketika buka handphone, oh ada saya itu. Nah gitu ya. Jadi ini tujuannya tidak, branding, biar diingat ya. Yang selanjutnya ada traffic. Traffic adalah link klik. Jadi iklan Anda diklik. Jadi kalau misalnya Anda ingin closing-nya di luar ya, maka pakailah ini. Ya misalnya Anda closing di WA, di Messenger, di macam-macam lead form dan sebagainya, pakailah traffic ya. Kemudian engagement. Nah, engagement adalah ini untuk viral, untuk viral. Jadi kalau misalnya Anda ingin iklan Anda viral, diberi banyak orang, follower nambah di Instagram, kemudian jadi terkenal, pakailah ini ya. Nah, ini saya pakai. Jadi kalau ketika teman bisa lihat iklan di Instagram saya kan nambah terus tuh. Nah, itu saya pakai ini, engagement. Kemudian leads untuk produk mahal. Nah, ini nanti untuk properti ya. Nanti saya demokan untuk properti. Kemudian aplikasi promotion untuk aplikasi, klik install langsung. Nah, sales ini iklan konversi ya, iklan konversi. Oke ya. Konversi itu apa Mas? Melakukan tindakan ya. Oke, yuk kita demo ya. Bagaimana caranya ya? Oke, di sini, nah ini saya pengen closing di WA jadi pakai traffic. Oke, klik continue. Jadi saya ingin mencari orang-orang yang klik. Mas, apa beda traffic WA dengan sales, Mas? Oh, traffic WA dengan sales. Yang mana? Sales ada juga nggak? Oke, ya. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau saran saya ini pakai ini, apa namanya, ini teman-teman akan ditanya pixel. Nah, pixel ini harus diajarin dulu. Jadi pixel ini dipakai untuk ketika Anda punya website ya, punya website. Cuman karena Anda nggak punya katakanlah kan ini kan Anda nggak punya landing page ya, maka kalau nggak ada landing page, Anda pakai traffic. Karena traffic Anda nggak ditanya pixelnya apa gitu. Ini kosong, ini hilang kan, kosong kan. Nah, kalau misalnya Anda sudah konversi, iklan konversi ya, iklan konversi sudah ada penjualannya, maka Anda bisa pakai sales. Ya, gitu. Itu bedanya. Apa yang membedakannya? Memang semua goal iklan kita adalah konversi. Cuman bedanya adalah ketika Anda ngiklan, Anda nggak tahu apakah iklan Anda bagus atau tidak. Maka daripada itu, pakailah traffic. Gitu ya. Nah, nanti kalau iklan Anda udah winning, baru pakai konversi atau sales. Kenapa? Karena Anda akan ditanya konversi apa. Gitu ya. Teman-teman untuk detailnya tonton aja video sebelumnya. Mas, apa beda lead sama sales? Lead itu adalah data customer, sales itu pembeli. Data customer lead itu tidak ada omset, tidak ada omset. Di sini itu tidak ada omset. Jadi tidak ada omset. Ya, tidak ada teman-teman kalau munculin omset itu nggak ada, hanya angka aja. Misalnya ada 10 orang hari ini, itu aja. Nah, tapi kalau di sales itu teman-teman bisa munculin harga. Harganya misalnya ada 10 sales, ada tuh omsetnya berapa. Ya, gitu. Oke, Mas gimana pasang WA di WA? Nah, WA tidak ada fasilitas pasang pixel. Nah, kemarin kita pakai pesaling. Nah, pesaling ini saya sarankan jangan pakai lagi. Nah, untuk teman-teman nanti saya cari dulu ya. Nah, kalau yang berbayar pakai ini ya, Loop ID itu aman ya. Kalau teman mau yang lebih ini lagi Tribelio. Ini punya punya si Kodeni kalau salah ya, Tribelio. Nah, ini nih ya. Nah, ini. Ya, tapi lumayan ya, tapi ya lumayan bagus ya. Nah, gitu ya. Oke, baik ya. Kita lanjut ya. Oke, nah ini saya pakai traffic ya. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, yuk kita demo ya. Traffic, oke, kemudian jaket, oke, kemudian WA ya, WA Mas Agung. Nanti kabari ya Mas ya kalau misalnya ada yang masuk ya. Oke, kategori kosongin aja, traffic kosongin aja. Oke, baik. Kemudian, nah ini teman-teman kita pakai ini aja, uangnya ada di sini aja ya. Oke, target kuliahan ya, anak kuliahan ya, kuliahan. Oke, kuliahan, anak kuliahan ya, anak kuliahan, anak kuliahan ya. Oke, WhatsApp. Nah, kita WhatsApp ya. Oke, pilih sini.
Nah, ini kita pilih yang mana tadi? Jaket parasut. Oke. Nah, ini nomor handphonenya ya. Jadi otomatis. Jadi kita udah tambahkan tadi ya. Kita tambahkan. Oke. Nah, kemudian budgetnya. Oke, biar biar kerasa saya kasih 3.000 ya per hari ya. Spesial buat Mas Agung ya. Oke, untuk jamnya nanti malam aja. Jadi besok udah dapat ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke, biar kerasa ya. Nanti Mas Agung kabari ya cerita-cerita kita ya. Nanti kalau dapat sales traktir traktir kita, setuju nggak teman-teman? Mas Agung ya traktir semua semua teman-teman di grup. Setuju nggak? Ya, oke ya. Nanti kalau dapat sales ya, setuju setuju. Boleh komen-komen setuju. Kalau saya trade sales ya lumayan. Oke, setuju ya. Oke, yuk lanjut. Oke. Oi, oke, baik. Mas Agung ini mau Indonesia aja atau mau per kota? Misalnya gini, Mas Agung tinggal di mana? Boleh komen, Mas Agung tinggal di mana, Mas? Oh, Solo. Mau sekitar Solo biar nanti free ongkir atau mau se-Indonesia aja? Berarti nanti ada ini apa, ongkir berarti. Mau Jawa aja? Oh, siap Jawa ya? Oke, baik. Jawa apa? Oh, Jawa di Jawa ya? Jawa Jawa Tengah ya? Jawa Tengah? Jawa Tengah ya? Atau Jawa apa, Mas, di sana, Mas? Jawa Tengah ya? Oh ya, Jawa Tengah ya? Oke, Jawa Tengah. Oke, mana ya Jawa Tengah ya? Siti, Banyumas. Oke, ini bukan. Oke, Jawa Tengah ya, Central Java. Oke, Central Java. Nah, ini saya target Central Java aja ya. Central Java aja ya. Jadi di semua Jawa Tengah. Nah, nanti Mas bisa free ongkir. Oke, mau promonya apa Mas? Greedy-nya contoh. Free ongkir atau apa Mas? Beli satu dapat satu atau apa? Atau bonus atau apa Mas? Kira-kira Mas, Mas Agung? Oh, potongan berapa? Free ongkir. Oh, siap free ongkir ya. Siap free ongkir ya. Oke, keren ya, free ongkir. Nah, ini ya. Berarti kita ada free ongkirnya. Free ongkir ya. Free ongkir ya. Nah, ini nanti bisa kayak gini ya, teman-teman ya. Ini strategi ya. Ini saya kasih strategi buat teman-teman. Misalnya Anda tinggal di Solo, Solo ya misalnya. Nah, kemudian targetlah Solo. Nah, Solo ya. Solo ya. Nah, jadi Solo Indonesia misalnya. Nah, nanti teman-teman ya, teman-teman nah ini Solo kan. Nah, nanti iklannya gratis free ongkir se-Indonesia. Nah, kan itu kan ibarat wow, apa perusahaan investasi banget ya, padahal kita di Solo juga kan. Benar nggak, teman-teman? Surakarta. Nah, ini ya. Tuh ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti ini bisa pakai strateginya. Oh, gitu ya. Oh, iya juga ya. Jadi nanti teman gratis ongkir seluruh Indonesia. Itu jadi persepsi orang bahwa perusahaan ini keren banget ya. Perusahaan persepsi orang yang baca, wah perusahaan ini investasi banget. Padahal kita itu iklan di kota kita aja. Nah itu yang saya lakukan di Palembang teman-teman ya. Ya soalnya ya kalau Palembang ya Palembang itu paling repot itu ongkirnya keluar mahal teman-teman ya. Itulah kenapa kalau saya ngiklan di Palembang saya ibarat kalau bahasa di sini itu eca-eca ya, eca-eca itu apa ya? Pura-puranya ya, pura-puranya adalah itu apa persepsi orang bahwa wow perusahaan ini keren ya, padahal hanya di Solo aja kan? Hanya di Solo aja, nah kayak gitu ya. Paham ya? Nah, oke baik. Oke, karena Mas Agung pengen di Sentra Java ya udah gitu Sentra Java ya. Atau mau Solo aja Mas? Mau di mana? Mau Sentra Java aja? Senja apa? Oke, senja apa ya? Baik baik. Oke, yuk lanjut. Nah, kemudian kita umur. Nah, umur, baik umur anak kuliahan ya. Umur anak kuliahan ini kita lihat yang buyer ya. Buyer dia punya daya beli ya. Nah, teman-teman harus juga perhatikan dia punya daya beli nggak. Anak kuliahan ini ada nggak yang umur 30? Kayaknya nggak ada ya. Anak kuliahan ya. Oke, nah ini 27, 24 sampai 27. Oke, baik ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini ya, jadi kita target, tapi bayar juga ya, Anda harus lihat dia bayar nggak ya, bayar. Oke, lanjut, kemudian, nah ini language, link klik. Nah ini karena kita ini pakai WA, maka kita pakai link klik. Tapi kalau nanti teman-teman pakai landing page, maka pakai landing page view ya di sini. Nah kita kalau pakai WA, pakai link klik ya. Oke, ini detail targetingnya with broad web traffic objective with shop. Oh, kenapa ini ya? We use broader audience when you traffic object this our explore opportunity. Oh, nah ini ada rekomendasi berarti ya sama Facebook ya. Nah Facebook merekomendasikan dia aja yang cari. Nah ini maksudnya ya. Wah ini keren nih. Jadi dia bilang udah kami aja yang cari. Nah ini keren nih ya. Nah nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti ya nanti dapatnya detail targetingnya nanti di iklan properti aja ya properti. Nah baru nanti teman-teman masukkan oh di anak kuliah dan sebagainya ya.
Oke, karena ini sudah rekomendasi sama ini ya, sama Facebook langsung broad ya. It's okay, nggak apa-apa ya. Oke, show more option. Oke, baik, it's okay, kita pakai dulu ya. Oke, baik ya. Ini karena direkomendasi sama Facebook. Oke, ini saya baca lagi biar nggak kelewatan. Oh iya, karena ini targetnya lokasi ya, lokasi. Oke, lanjut. Oke, next ya, next dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita iklan 1. Oke, iklan 1 ya. Oke, use selected page. Oke, kemudian create ads. Oke, add media, send people message. Oke, kita nggak punya event ya. Oke, add media dulu, gambar dulu, masukkan gambarnya dulu. Oh, kita masukkan gambarnya ya. Terbaru, nah jepretan mana tadi? Oh, ini satu ya. Mas, bisa target kuliah anak UGM bisa nggak? Oh, boleh diketikkan dulu ya. Bisa jadi ya, atau juga ada ya. Mas bayar 300.000-nya kapan? Ke siapa ya? Apa ke EB? Yes, kita bayar ke EB. Nah, kalau teman-teman pakai ini ya bisnis facebook.com, ini kita ngiklan dulu baru bayar. Oke, kalau Anda pakai bisnis facebook.com, kita ngiklan dulu baru bayar. Tapi kalau Anda pakai facebook.com/ads manager, Anda top up dulu, Anda bayar dulu baru ngiklan. Itu bedanya ya. Jadi saya ulangi ya, kalau teman-teman kayak saya bisnis ya, bisnis itu Anda ngiklan dulu baru bayar, nanti teman-teman dipotong kartu jenisnya debit. Kalau misalnya Anda pakai yang personal itu facebook.com/ads manager yang ini ya. Nah, Anda bayar dulu baru ngiklan ya. Itu ya, paham ya, teman-teman ya. Jadi itu bedanya. Boleh tunjukkan Mas? Oke, baik saya tunjukkan ya. Pokoknya saya kasih yang terbaik buat teman-teman ya. Ads manager. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini ya, teman bisa lihat di sini, ini top up. Nah, ini facebook.com/top up. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ini yang mana, teman-teman mau nggak saya tunjukkan ini tuh yang mana? Mau nggak saya teman-teman saya tunjukkan? Boleh komen? Komen mau yang mau saya tunjukkan? Mau ya? Nah, pernah nggak teman-teman ketika buat fanpage atau buat Instagram, tiba-tiba ada tulisan di sini, promosikan sekarang. Pernah teman-teman? Promosikan sekarang. Boost your post dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman klik di situ, dia masuknya ke sini. Dia masuknya ke sini ya. Jadi dia akan ke Facebook personal. Apa bedanya, Mas? Bedanya datanya nggak lengkap, nggak ada yang lengkap ya. Anda nggak bisa ngelacak, nggak bisa bikin pixel, nggak bisa bikin customer bisa ya. Dan kemudian banyak hal yang personal itu dibatasi ya gitu. Nah, jadi saya sarankan teman-teman pakailah yang bisnis gitu ya. Mas, kalau biayanya gimana? Biayanya tetap 15.000 minimal 15.000 $1 minimal 15.000 $1 ya. Nah, ini kalau teman-teman ngiklan di sini, ini Anda top up dulu. Top up dulu itu teman-teman transfer dulu, ngisi saldo dulu. Tapi kalau di sini ya Anda ngiklan dulu baru bayar. Nah, serunya adalah kalau di sini, kalau misalnya ya kita udah pakai 200.000 misalnya, tiba-tiba kena Ads Manager error, ban ya, maka Anda gratis 200.000-nya. Tapi kalau di sini, di sini ya, mana tadi ya? Di sini Anda top up 5 juta dan tiba-tiba besok kena ban, maka 5 juta itu nggak bisa balik. Paham teman-teman? Jadi Anda nggak bisa balik lagi, nggak bisa balikin uangnya karena udah masuk ke saldonya Facebook ya. Mas, bisa nggak pokoknya saya mau bisa ya, telepon aja Mark ya, Mark Zuckerberg ke Amerika sana, bisa, "Mark, bisa nggak balikin uang saya?" gitu ya. Nah, itu saya punya temen itu top up 10 juta, tiba-tiba besok kena ban. Akhirnya apa, masalah gitu ya. Akhirnya dia nggak mau lagi Mas saya pakai ini ya. Oke, Mas Fandi. Mas, selamat malam. Iklan saya disable. Mau duplicate iklan saya kedua. Padahal saya langkah aman saja sampai 2 pixel dalam tanggal call disable. Tapi ada email duplicate. You add for each schedule of running. Dan dana rekening mandiri sudah terpotong. Ini pertanyaan dari jalan tidak. Oke. Nah, ini Mas Fandi lihat dulu ini apakah Mas pakai yang personal atau yang bisnis. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau misalnya ini contoh, ini saya kasih contoh ya. Nah, Mas lihat dulu yang di ban yang mana? Yang di ban yang mana? Contoh ya. Ini saya punya iklan, akun iklan. Ini akun iklan saya di ban. Akun iklan saya di ban. Oke. Akun iklan saya di ban. Tetapi iklan saya masih aktif. Teman bisa lihat di sini. Ini iklan saya. Nah, ini iklan saya masih aktif. Kenapa, Mas? Karena iklan ini winning. Iklan ini udah winning. Nah, jadi saya bisa naikkan. Kalau saya mau naikkan 200.000 aman. 200.000 aman ya. Ini. Nah, jadi ada akun yang dia kena ban, nggak bisa ngiklan, tapi akun iklannya aktif. Maka kalau itu winning, terusin Mas. Itu terusin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya jelek matiin. Nah, ini jangan sesekali dimatiin. Kalau teman-teman matiin, itu nggak bisa lagi balik ya.
nggak bisa lagi. Nah ini contoh, ini iklannya winning teman-teman. Itulah kenapa saya nggak matiin. Nah ini iklan winning banget. Ya, bisa lihat lead-nya 1.000 perak. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan? 1.000 perak teman-teman ya. Ini winning banget ya, winning ya. Iklannya winning banget ya. Mas dari mana ngeliat winning? Teman-teman tonton video di yang pertama ya. Pertama ya. Ini nggak saya matiin. Ini saya naikin aja budgetnya, naikin. Ini winning 1.000 lead. Siapa yang mau 1.000 lead? Ya. Cost per result. Kalau misalnya CTR ya, CPL nih. Siapa yang mau 1.000 perak? 1.000 perak banget ya. Jadi kalau saya dapat iklannya 100.000, jadi saya dapat 100 orang, Mas. Iya. Berarti kalau misalnya produk saya harganya katakanlah 200.000, berarti katakanlah dari 100 itu yang 5 beli, berarti omset saya 5 kali 100.000, 500.000, Mas. Iya. Paham teman-teman? Nah, di mana Mas bisa ini? Yang ini ya. Ingat ya, kemarin kita udah belajar ini ya. Oke, lanjut ya. Oke, itu ya, jawab pertanyaannya ya tadi ya. Oke, yuk kita balik lagi ya. Kita balik ke dunia ini ya. Oke, mana tadi ya? Oke ya, ini ya. Oke, jaket ya, jaket yuk kita lanjut. Nah, ini. Oke, nah ini chat. Oke, headline ya, headline. Oke, ini saya bikin greedy ya, greedy plus promise ya, greedy plus promise. Oke, gratis ya, gratis ya, ongkos kirim ya. Oke,